Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku sekalian, saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan podcast hari ini tetap hadir untuk menemani aktivitas teman-teman semuanya. Semoga segala aktivitas teman-teman semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan ini kita akan membacakan beberapa nasihat-nasihat. Yang pertama dari Imam Ghazali. Nasihat itu mudah, yang sulit adalah menerimanya, karena terasa pahit oleh hawa nafsu yang menyukai segala yang terlarang. Ini sindiran bagi kita yang sering menasehati orang-orang di sekitar kita, terutama yang punya kedudukan tinggi di lingkungannya. Biasanya kita suka menasehati orang yang levelnya berada di bawah kita. Tapi kalau kita dinasehati, sering tersinggung. Apalagi yang menasehati punya umur yang setara dengan kita. Apalagi yang di bawah kita. Sebenarnya kita suka hidup dengan kebaikan. Suka melihat orang-orang di sekitar kita melakukan kebaikan. Maka dari itu, kita sering menasehati orang ketika mereka melakukan kesalahan. Tapi, kalau kita yang salah, malah enggan untuk menerima kalau kita salah. Malah mencari pembelaan. Gimana sekiranya kita nggak salah? Minimal bukan satu-satunya orang yang salah. Oke, kemudian yang kedua dari Said Nur yang punya gelar Badi'uzzaman dari ulama Turki. Kata beliau, seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik, dan seseorang yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup. Nah, ini penting untuk kita sadari saat kita tertimpa sesuatu yang tidak mengenakkan. Kita sering mengeluh, menyalahkan orang-orang yang terlibat dalam adegan yang membuat kita merasa tidak nyaman dalam kehidupan kita. Misalkan saat kita bekerja, ternyata pekerjaan kita tidak selesai, pekerjaan kita rusak. Misalkan kita sudah mengerjakan tugas kita dengan betul, tapi entah kenapa tugas kita itu kok hilang atau rusak dan lain sebagainya, sehingga paling tidak ya kita harus membuatnya ulang, atau ya kita nanti kena marah oleh atasan kita. Nah, ini kan suatu musibah yang menimpa kita. Kalau misalkan kita hanya melihat dari sisi negatif, maka hidup kita akan merasa sengsara, merasa bahwa hidup kita itu pada hari itu ya hari sial, hari macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau kita pintar melihat sisi kebaikan dari setiap sesuatu yang menimpa kita, maka hidup kita akan menjadi indah. Wah, ini saya sekarang kena musibah. Wah, tugas saya sekarang hilang, atau tugas saya sekarang kok rusak. Berarti kedepannya saya harus lebih berhati-hati lagi. Saya kedepannya harus bisa lebih rapi. Mungkin kemarin-kemarin ini saya kok teledor ya naruh tugasnya, sehingga bisa rusak seperti ini. Nah, itu kan kita bisa melihat kebaikan-kebaikan yang akhirnya pada masa pada akhirnya kita akan lebih berhati-hati ketika mengalami musibah ini. Artinya menjadi refleksi agar kita lebih baik ke depannya. Ya, karena memang terkadang suatu masalah yang menimpa kita itu ya bukan azab dari Allah, tetapi bisa jadi itu adalah ujian untuk kita. Kalau misalkan kita bisa bersabar, kita bisa melewati dengan tenang, dengan hati yang lapang,
maka kita akan lulus ujian. Namanya ujian berarti itu adalah ajang untuk kita naik kedudukan atau naik pangkat. Sama halnya kayak orang yang lagi sekolah. Kalau dia kelas 1 mau naik kelas 2, dia kan harus ujian dulu. Nah, sama dengan kita. Kalau kita mau naik pangkat, Allah ingin kita naik derajatnya, ya Allah harus uji kita dulu. Nah, kita harus lulus ujiannya dulu. Nah, itulah teman-teman. Kalau misalkan kita kena musibah, ya sudah, kita mencoba untuk memperbaiki diri. Makanya kan ketika adab seorang muslim ketika kena musibah itu, ketika tertimpa kepada orang lain, kita tidak boleh mengatakan bahwa itu adalah azab. Misalkan kena banjir, kena gempa dan sebagainya, kita tidak boleh mengatakan itu azab dari Allah, tapi katakan itu adalah ujian. Begitu pula dengan ketika musibah itu tertimpa pada kita, maka hal yang pertama untuk kita nyatakan adalah mungkin ini adalah azab dari Allah sehingga saya harus segera bertobat. Dengan begitu kita akan punya nilai kebaikan di kedepannya, karena kita merasa berdosa, kita bertaubat, akhirnya kita berbuat baik sebanyak-banyak agar dosa-dosa kita akan terampuni dan azab Allah Subhanahu wa taala akan semakin ringan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang yang ketiga dari Sokrates, kebaikan satu-satunya adalah pengetahuan dan kejahatan satu-satunya adalah kebodohan. Kalau kita mau menyadari bahwasanya kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, itu karena kita tahu bahwasanya kebaikan yang kita lakukan itu membuat hati kita menjadi senang dan juga membuat hati orang-orang di sekitar kita juga senang. Dan juga kita paham kita sebagai manusia punya kewajiban untuk memberikan hak-hak kepada orang-orang di sekitar kita. Contoh, kita sebagai suami, nah istri kita itu kan punya hak atas diri kita. Hak seperti mencari nafkah. Itu kan mencari nafkah adalah kebaikan kita kepada istri. Kemudian kita memberikan sanjungan-sanjungan yang membuat istri kita bahagia. Itu kan hak-hak mereka. Itu juga adalah kebaikan-kebaikan. Kita bisa melakukan itu karena tahu dengan melakukan kebaikan itu kita menjalankan kewajiban kita. Kalau misalkan kita tidak tahu dengan kewajiban kita, kemungkinan besar kita tidak akan melakukan hal semacam itu. Misalkan juga kita membayar zakat atau kita bersedekah, karena kita tahu bahwasanya dengan sedekah itu kita mendapatkan pahala dan kemudian dibalas berkali lipat dari apa yang kita beri. Dan seperti zakat, kita tahu bahwasanya zakat itu wajib. Artinya segala suatu kebaikan kita bisa melakukannya karena kita tahu akan dari efek, akan dari kewajiban dari kebaikan itu. Maka dari kata Sokrates adalah kebaikan satu-satunya adalah pengetahuan. Kita karena kita tahu maka kita akan berbuat baik. Oke. Itu tentang kebaikan dan pengetahuan. Kemudian yang kedua itu kata Sokrates kan kejahatan satu-satunya adalah kebodohan. Artinya kita bisa berbuat kejahatan itu disebabkan kita tidak tahu, atau ya bahasa langsungnya itu adalah ya kita bodoh gitu. Contoh, banyak anak-anak muda sekarang itu kan kalau kumpul-kumpul kadang ya minuman keras, kadang ya macam-macam lah. Mereka melakukan itu semua karena tidak tahu efek dari minuman keras itu. Londa kok Pak, saya teman-teman itu sudah tahu kok efeknya kalau minum minuman keras itu ya mabuk.
sama tubuh kita yaitu tidak baik. Ya itu kan sebenarnya hanya tahu luarnya saja, belum tahu secara hakikatnya nanti seperti apa. Kalau misalkan kita tidak percaya, yang suka minuman keras itu cobalah kita bawa ke tempat di mana orang-orang yang terkena efek minuman keras ataupun narkoba itu dirawat. Contoh misalkan ada rumah sakit, di situ dirawat orang-orang yang pernah kecanduan narkoba, yang pernah kecanduan miras, yang tingkah lakunya itu sangat aneh sekali. Kita bawa dah anak-anak muda itu ke sana. Saya yakin pulang dari situ itu mau mikir-mikir mau minum-minum lagi atau mau konsumsi narkoba, karena dia sudah benar-benar paham efeknya seperti apa dan melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, itulah teman-teman, bahwasanya memang segala kebaikan itu disebabkan kita tahu dengan kebaikan itu. Begitu juga dengan kejahatan, kita bisa melakukannya karena kita tidak tahu atau kita bodoh akan efek dari kejahatan itu. Oke, berikutnya dari Mario Teguh. Janganlah kehilangan rasa percaya diri hanya karena komentar jiwa-jiwa kecil yang iri dengan kebaikan hidupmu. Nah, ini sangat banyak terjadi di era saat ini, di era digital. Karena kalau dulu itu mungkin yang berkomentar yang tidak enak atau komentar yang negatif menyakitkan hati itu ya mungkin dari teman-teman kita sendiri atau tetangga-tetangga. Artinya lingkungannya, cakupannya itu ya sedikit sekali, hanya sekitar kita. Namun pada saat ini di mana kita bisa terhubung dengan dunia luar, bahkan di luar negeri. Nah, ini yang menjadi penyebab banyak sekali kita mendapatkan komentar negatif dari berbagai penjuru dunia. Contohnya, misalkan kita punya media sosial, Facebook, Instagram, ataupun apalah yang itu cakupannya luas. Kalau WA kan sama orang-orang yang kita punya nomornya saja. Kalau Facebook kan bisa berteman dengan siapapun. Nah, pada saat kita mengupload foto kita atau mengupload tulisan-tulisan kita yang menggambarkan pemikiran kita, nah pada saat kita sudah upload ternyata banyak yang berkomentar negatif. Wah, tulisannya jelek, wah tulisannya gak bermutu, wah tulisannya ini salah, masa sejarahnya kayak begini. Artinya banyak yang berkomentar negatif terhadap karya yang kita telah buat. Nah, kata Mario Teguh, jangan kehilangan rasa percaya diri hanya karena komentar jiwa-jiwa kecil yang iri dengan kebaikan hidupmu. Mereka itu ya sebenarnya ada perasaan iri kepada kita yang sudah berkarya. Ya mungkin kita juga sadar bahwa tulisan kita tidak sebagus tulisan para penulis yang sudah bestseller itu. Ya kalau memang kita tidak sebagus itu, akan tetapi paling tidak kita menghargai diri kita bahwa kita sudah berkarya, sudah berusaha memberikan manfaat bagi orang-orang yang membaca tulisan kita. Nah, masalahnya ketika kita sudah menulis itu, ada jiwa-jiwa yang iri karena dia tidak bisa menulis di media sosial misalkan. Akhirnya mereka bukan nulis ilmu-ilmu atau apalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang, tapi menulis komentar yang membuat kita menjadi rasa kepercayaan diri itu hilang. Ya seperti yang contohkan tadi itulah, tulisannya jelek dan lain sebagainya itu. Nah, itu kan iri kepada kita. Nah, kita sebagai orang yang menjalankan kebaikan, kita mencoba untuk memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Kita jangan sampai hilang rasa kepercayaan dirian kita. Ya kita anggap saja begini, kita sebagai manusia, hamba Allah, punya kewajiban untuk saling mengingatkan kepada sesama atau kepada saudara-saudara kita akan kebaikan.
Nah, perkara nanti saudara-saudara kita itu bisa menerima nasihat-nasihat atau bisa menerima tulisan-tulisan kita atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita hanya tugasnya menyampaikan, semuanya terserah kepada orang yang membaca dan orang yang mendengar. Sama halnya kayak Rasulullah ketika berdakwah. Apakah semua orang yang hidup pada zaman itu menerima kebenaran dari Rasulullah? Ya tidak, masih ada orang yang memusuhi, bahkan mengancam untuk membunuh Rasulullah. Nah, itu setingkat Rasulullah, apalagi kita. Nabi bukan, Rasul bukan, ulama ya bukan. Ya kemungkinan besar akan dikomentar negatif, yaitu ya banyak kan begitu. Tapi kita tidak perlu hilang percaya diri. Yang penting apa yang kita lakukan itu baik dan itu membuat kita menjadi orang yang bermanfaat, ya sudah kita lakukan saja. Jadi begitu teman-teman semuanya. Tidak perlu kita resah dengan komentar-komentar negatif dari orang-orang yang sebenarnya mereka itu iri kepada hidup kita. Oke, mungkin sampai di sini podcast kali ini. Semoga hari-hari teman-teman semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga podcast ini selalu memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya dan semoga kita menjadi tetap istiqomah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.